Baik, jumpa lagi kita di channel saya Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang soal-soal atau bahan yang akan diujikan pada SKB, CPNS, dan P3K yang untuk matematika. Jadi bagi Anda jurusan matematika yang sudah mendaftar atau yang akan mendaftar CPNS maupun P3K menjadi guru matematika, silakan dipersiapkan dirinya di channel ini. Dan sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Tentunya mempersiapkan diri untuk SKB ini bukan hanya terpaku pada soal yang saya sajikan di sini, tetapi topik yang saya sajikan di sini harus didalami secara lebih detail. Nomor 1 kita lihat mengenai integral. Hasil integral X sin 2X cos 2X dx. Jadi ini harus kita ubah dulu supaya bisa kita integralkan. Kita ubah menjadi X per 2 kali 2 sin 2X cos 2X dx. Nah, kita tahu kalau 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Berarti yang ini berubah menjadi setengah X sin 4X dx. Nah, jadi kita buat dengan cara yang mudah. Yang ini X per 2 kita letakkan di sebelah kiri. Sin 4X dx kita pindahkan di sebelah kanan yang ini. Lalu kita turunkan setengah X turunannya setengah, turunan setengah 0. Turunan sin 4X dx min seperempat cos 4X. Turunan min integral min seperempat cos 4X. Saya ulangi, integral sin 4X dx min seperempat cos 4X. Integral min seperempat cos 4X min seper-16 sin 4X. Lalu yang ini kita mulai tambah, kurang, dan seterusnya nanti kalau ada lagi ya. Jadi berubah-ubah plus, minus, plus. Jadi setengah X kali min seperempat cos 4X ditambah minus-minus jadi tambah ya. Berarti kita dapat hasilnya min X per 8 cos 4X tambah seper 32 sin 4X. Maka ini kita sederhanakan, kita peroleh jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi ruas garis yang menghubungkan titik 1,2 dan 4,8 diputar terhadap sumbu X sehingga terbentuk suatu kerucut terpancung. Volume kerucut itu adalah. Jadi sebelum kita cari, maka kita harus kerjakan dulu persamaan garis yang melalui 1,2 dan 4,8. Kita tahu kalau ini X1 Y1, X2 Y2, maka persamaan garisnya Y kurang Y2 per Y1 kurang Y2 sama dengan X kurang X2 per X1 kurang X2. Atau bisa Y kurang Y2 Y1 per Y1 kurang Y2 sama dengan X kurang X1 per X kurang X2 per X1 kurang X2. Nah, dengan menggunakan rumus itu, maka kita dapat Y kurang 2 per 8 kurang 2 sama dengan X kurang 1 per 4 kurang X. Yang ini ya, dari sini. Nah, berarti 8 kurang 2, 6. 4 kurang 1, 3. Jadi kalau sama-sama dikali 3, di sini tinggal 2 kali silang. Sehingga kita dapat Y kurang 2 sama dengan 2X kurang 2. Kalau ini pindah kemari, maka kita dapat Y sama dengan 2X. Lalu ini kita gambarkan pada sebuah kurva. Ini adalah kurva Y sama dengan 2X. Batas bawahnya tadi adalah 1, itu X1. Batas atasnya adalah X2, 4. Kalau kita putar dengan sumbu X, maka terbentuk bangun ruang dengan volume sama dengan integral batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Kemudian Y kuadrat.
berarti 4x kuadrat dx. Kalau kita integralkan 4/3 x pangkat 3, atasnya 4, bawahnya 1. Kalau kita substitusi berarti kita dapat 256/3 kurang 4/3 sama dengan 252/3 pi, atau sama dengan 84 pi. Berarti jawabnya E. Kemudian kita lihat juga pada kubus ABCD dia dengan panjang rusuk 6 cm, titik K adalah titik tengah BC. Jarak K ke FC adalah. Jadi supaya lebih tahu kita masalahnya, kita gambarkan aja dulu ini. Andaikan ini adalah kubus ABCD PGH dan K itu adalah titik tengah BC, jarak K terhadap FC. Jadi cara mudahnya adalah kita tarik aja garis yang tegak lurus dari K terhadap FC, dan itu adalah KM. Maka L akan membagi KM atas dua bagian yang sama. Berarti KM kita cari dulu. Berarti KM sama dengan A akar 3. A akar 2. A-nya tadi sama dengan 3, berarti A 3 akar 2. Berarti KM sama dengan setengah KM. Berarti sama dengan setengah KM, berarti 2/3 akar 2. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi, diketahui bidang 4 TABC. Bidang-bidang TAB, TAC, dan ABC saling tegak lurus. Titik TA, jika TA 3, AB sama dengan AC sama dengan akar 3, dan theta adalah sudut antara bidang ABC dan TBC, maka sinus theta sama dengan berapa? Nah, jadi supaya lebih mudah kita kerjain, maka kita gambarkan dulu. Kalau kita gambarkan, inilah dia TABC. Kartanya TAB, TAC, ABC adalah saling tegak lurus. Ini tadi. TA sama dengan 3, AB sama dengan AC sama dengan akar 3. Berarti karena katanya tadi TAB dan TAC, TABC adalah tegak lurus, berarti segitiga ABC adalah siku-siku di A. Berarti BC bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar 3 kuadrat tambah akar 3 kuadrat. Berarti 3 tambah 3 berarti akar 6. Nah, kalau itu sudah dapat, berarti kita butuh AD. Nah, maka kita pakai AD kali BC sama dengan AB kali AC. Tinggal masukkan aja, berarti kita dapat AD-nya sama dengan akar 3 kali akar 3 per akar 6. Ini tadi BC-nya udah kita dapat akar 6. Berarti akar 3 per akar 2. Kenapa? Karena akar 6 sama dengan akar 3 kali akar 2. Nah, berarti sekarang kita cari TD. TD itu tadi ini kan tegak lurus tadi, berarti AD kuadrat tambah AD kuadrat. Berarti 9 tambah 3/2 sama dengan akar, samakan penyebutnya 18 tambah 3, 21. Berarti 21/2. Nah, berarti kalau sinus theta, ini sudutnya itu adalah TA per TD. Depan per miring. Berarti kita dapat sinus theta 3 per akar 21/2. Atau kita sederhanakan menjadi akar 6/7. Berarti jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi himpunan penyelesaian persamaan sin 3x tambah 30 derajat sama dengan setengah akar 2 pada interval 0 sampai 180 derajat. Jadi yang pertama, kita sinus setengah akar 2 itu kan sama dengan sinus 45. Jadi yang pertama kita ambil 3x tambah 30 sama dengan 45 derajat tambah K kali 360. Kita pindahkan kemari sehingga kita dapat 3x sama dengan 15 tambah K kali 360. Baru kita bagi 3, berarti x-nya sama dengan 5 tambah K kali 120.
Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti 125. Kalau K-nya 2, nggak memenuhi karena ada batasnya di sini. Sehingga kita dapat X-nya 5 dan 125. Bagian yang kedua adalah sin 3X tambah 30 sama dengan sin 180 kurang 45. Sehingga kita dapat 3X tambah 30 sama dengan 135 tambah K kali 360. Kalau ini pindah kemari berarti 3X sama dengan 105 tambah 360. Kalau sama-sama dibagi 3 berarti X-nya sama dengan 35 derajat tambah K kali 120. Kalau K-nya sama dengan 0 maka X-nya 35. Kalau K-nya 1 berarti 155. Kalau K-nya 2 enggak memenuhi. Maka X-nya dari sini kita dapat 35 dan 155. Berarti jawabnya adalah D. Nah, kita kumpulkan semua penyelesaian ini. Selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui segitiga BC siku-siku di B. Jika sin A, sin C sama dengan 1/10 dan sin A kurang C sama dengan 2/5X. Nilai X yang memenuhi adalah. Jadi persoalan ini kita tahu kalau dia adalah siku-siku di B, berarti kita pasti tahu kalau A tambah C sama dengan 90. Sehingga kita dapat C sama dengan 90 kurang A. Nah, yang ini sekarang kita olah. Kita buat menjadi setengah kali 2 sin A, sin C sama dengan 1/10. Kalau kita kali silang ini berarti menjadi 2/10 atau 1/5 ya. 2 sin A sin C bisa kita ubah menjadi sin A tambah C ditambah sin A kurang C sama dengan tadi 1/5 nih ya. Ini sudah main kemarin. Nah, A tambah C tadi sama dengan 90, sinus 90 sama dengan 1. Sin A kurang C sama dengan diketahui 2/5X. Maka kita substitusikan aja. Nah, kalau kita pindah kemari berarti 2X/5 sama dengan minus 4/5. Ini habis, berarti X-nya sama dengan minus 2. Berarti jawabnya A. Selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui lintasan planet berbentuk elips di mana diketahui koordinat puncak lintasan tersebut adalah 27,2, min 23,2, 2,9, dan 2, min 5. Nah, persamaan elips tersebut adalah berapa? Jadi, berarti pusatnya ini pastilah sama dengan 2,2 dan 2A-nya sama dengan 27 kurang 23 sama dengan 50. Berarti A-nya 25. Nah, kemudian 2B sama dengan 9 kurang 5 minus 5. Berarti 14. Berarti B-nya sama dengan 7. Oke. Berarti kita dapat persamaan elips secara umum itu dengan pusat tertentu dan sumbu mayor dan sumbu minor diketahui. Maka tinggal masukkan aja ini kemari, maka kita dapatkanlah X kurang 2 kuadrat per 25 kuadrat tambah X kurang 2 kuadrat per 7 kuadrat sama dengan 1. 25 kuadrat 625, 7 kuadrat 49. Berarti jawabnya E. Kemudian kita lihat lagi garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 2 di titik min 1,2 juga menyinggung lingkaran L dengan pusat minus 4,3. Kuadrat dari jari-jari lingkaran L adalah, berarti kita harus cari dulu pusatnya ini tentunya adalah 0,1, jari-jarinya adalah akar 2, kemudian di titik min 1,2. Berarti kalau pusatnya diketahui A, B, maka persamaan garis singgungnya di X1 Y1 adalah X kurang A kali X1 kurang A tambah Y kurang B kali Y1 kurang B sama dengan R kuadrat. Oke, tinggal masukkan aja titik ini kemari. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah min 1X tambah Y kurang 1 kali 2 kurang 1 sama dengan 2 yang ini. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi minus X tambah Y kurang 1 sama dengan 2.
Kalau kita pindahkan semuanya ke kanan, kita dapat X kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, karena lingkaran L juga menyinggung ini, di sini memiliki di titik minus 4,3, maka kita tinggal cari aja jarak dari lingkaran L ke titik pusatnya ini. Maka itu adalah R sama dengan 1 kali minus 4 kurang 1 kali 3 tambah 3 per akar 1 tambah 1. Yang ini dia tadi ya. Nah, hasilnya minus 4 per akar 2. Kalau dikuadratkan berarti 16 per 2 sama dengan 8. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi. Diketahui vektor A min 2I tambah 3J tambah K dan B 4I tambah 4 tambah MK. Jika panjang proyeksi A pada B adalah sepertiga, nilai M adalah berapa? Jadi misalkan aja panjang proyeksi itu adalah mutlak C. Sehingga mutlak C itu dapat dicari A dot B per panjang B. Nah, ini tadi panjang C diketahui sepertiga. Kalau min 2 kali 4 minus 8, 3 kali 4, 12, 1 kali M. Dibagi akar, ini 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah M kuadrat yang ini. Minus 8 tambah 12 sama dengan 4. Kalau kali silang berarti 12 tambah 3M. Kemudian ini kali silang, lalu dikuadratkan. Sehingga dapat, kalau 16 tambah 16, 32 tambah M kuadrat ini. Yang 12 tambah M tadi kita kuadratkan. Berarti 144 tambah 72M tambah 9M kuadrat. Kalau kita sederhanakan, kita pindahkan kemari, maka kita dapat 8M kuadrat tambah 72M tambah 112 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 8, sehingga lebih mudah kita faktorkan. Jadi kita faktorkan menjadi M tambah 7 kali M tambah 2 sama dengan 0, maka M-nya sama dengan min 7 atau M-nya sama dengan min 2. Yang ada itu adalah M sama dengan min 7, berarti jawabnya A. Kemudian parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 4 dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian digeser 3 minus 1. Ordinat titik potong garis transformasi. Hasil transformasi tersebut dengan sumbu Y adalah. Nah, jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka matriknya 1, 0, 0, min 1. Sehingga XY sama dengan 1, 0, 0, min 1 kali X aksen, Y aksen sama dengan X aksen minus Y aksen. Ya. Nah, berarti kita dapat hasilnya ini adalah XY sama X sama dengan X aksen, Y-nya sama dengan minus Y aksen. Kita masukkan kemari persamaan ini. Maka kita dapat, kita hapus saja aksennya, Y sama dengan minus X kuadrat tambah 4. Lalu ini yang digeser dengan skala 3 min 1. Berarti XY sama dengan 3 min 1 tambah X aksen, Y aksen. Baru ini kita ganti X-nya dengan 3 tambah X aksen, Y-nya kita ganti dengan min 1 tambah Y aksen. Oke. Nah, baru kita sederhanakan, hapus saja langsung aksennya. Kalau kita sederhanakan, maka kita dapat yang ditanyakan itu adalah titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, berarti 3 tambah 0, 3 pangkat 29 kali minus 9 tambah 4 minus 5. Kalau ini pindah ke sini jadi tambah 1, berarti jadi kurang 4. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi. Seorang siswa mencoba menentukan tinggi nyala api di puncak Tugu Monas dengan cara mengukur sudut lihat di suatu tempat sejauh A dari kaki tugu.
sudut lihat sampai ke puncak api adalah alfa, sedangkan sudut lihat sampai ke pangkal api adalah B. Jika tingginya api adalah X, maka nilai X sama dengan, jadi ini keadaannya, ya, ini keadaannya. Maka yang pertama kita cari aja dulu tangen alfa, berarti depan per samping, berarti X tambah Y per A. Kalau kita kasih silang, lalu Y-nya kita pindahkan, berarti kita dapat X sama dengan A tangen alfa kurang Y. Lalu kita olah yang beta, tangen beta sama dengan Y per A, berarti Y sama dengan A tangen B. Nah, Y-nya ini kita masukkan kemari, sehingga kita dapat A ini tangen bisa kita ubah menjadi sin per cos. Nah, gitu ya. Lalu kita samakan penyebutnya, sehingga kita dapat sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta per cos alfa cos beta. Nah, sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta itu kan kita tahu sama dengan sin alfa kurang beta. Jadi per cos alfa cos beta. Jadi berarti jawabnya itu adalah A. Oke, kemudian kita lihat lagi hasil ujian kelas 12 alfa mata pelajaran matematika diperoleh nilai rata-rata 72 dan varians 225. Jika Joehan mendapatkan nilai 60, maka angka baku nilai Z score adalah angka baku atau Z score, itu maksudnya ya. Nah, jadi rumusnya kan kita udah tahu XZ sama dengan X kurang mu rata-rata, ini yang diketahui umum per simpangan baku. Ya, ini variansnya 225, berarti simpangan bakunya adalah akar 225 berarti 15. Berarti minus 12 per 15 sama dengan minus 0,8. Berarti jawabnya I. Kemudian kita lihat lagi, jika setiap keluarga memiliki 5 orang anak, maka probabilitas keluarga tersebut memiliki 3 anak perempuan adalah. Nah, jadi kita punya rumus PX sama dengan K sama dengan kombinasi K dari N kali B pangkat K kali Q pangkat N kurang K. Nah, tinggal masukkan aja ke rumus ini. X-nya sama dengan 3 tadi, ya. N-nya sama dengan 5. Berarti kombinasi 3 dari 5 kali setengah. Kalau setiap orang lahir itu peluangnya itu adalah 50-50, berarti setengah. Jadi tidak juga setengah. Berarti setengah pangkat 3 kali setengah pangkat 2. Kombinasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Kali 1/8, ini setengah pangkat 3 1/8, setengah pangkat 2 1/4. Berarti kalau ini kita selesaikan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2. 2 faktorial itu 2 kali 1 ya, berarti 2. Ini habis, 4 dibagi 2 sama dengan 2 kali 5 10. Kali 1/32 berarti 10/32. Berarti jawabnya E. Kemudian kita lihat lagi, sepasang suami istri merencanakan untuk mempunyai 4 orang anak. Jika variabel acak X menyatakan banyaknya anak perempuan, nilai dari PX kecil sama dengan 2 adalah. Jadi kalau dikatakan X lebih kecil sama dengan 2, itu berarti bisa 2, bisa 1, bisa 0. Yang pasti nggak boleh lebih dari 2 dan tidak boleh bilangan negatif. Oke, berarti itu sama dengan PX1 tambah PX0 tambah PX1 tambah PX2. Kalau kita cari kombinasi 0 dari 4 kali setengah pangkat 0 kali setengah pangkat 4 tambah kombinasi 1 dari 4 kali setengah pangkat 1 kali setengah pangkat 3 tambah kombinasi 2 dari 4 kali setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 2. Oke, berarti 4 faktorial per 0 faktorial kali 4 faktorial ini 1 ya. Jadi kali 1 kali 1/16 sama dengan 1/16. Ini
4 faktorial berarti 4 kali 3 faktorial, tinggal 4 di sini, kali setengah kali 1/8 sama dengan 4/16. Kalau di sini 4 kali 3, 4 kali 3 kali 2 faktorial, berarti ini ya, 4 kali 3, 12 dibagi 2, 6 ya, berarti 6/16. Kita jumlahkan aja, hasilnya 11/16. Berarti jawabnya adalah E. Selanjutnya kita lihat lagi. Peluang mendapat 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 mata dadu. Jadi kita cari dulu yang jumlah angkanya 7 itu, yaitu 16, 25, 34, 43, 52, 6, 1. Berarti peluangnya ada 6/36 atau 1/6. Berarti peluang tidak mendapatkan jumlah angka 7 itu 1 kurang 1/6, 5/6. Nah, berarti karena yang ditanyakan peluang mendapatkan 1 kali, berarti kita pakai rumus ini tadi, kita sudah familiar dengan ini, berarti X sama dengan 1. Berarti kombinasi 1 dari 3 kali 1/6 kali 1 kali 5/6 pangkat 2. Kombinasi 1 dari 3, 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial, berarti 3 ya. Berarti 3 kali 1/6 kali 25/36. Berarti disederhanakan menjadi ini sama-sama dibagi 3 ini ya, tinggal 2 kali 36, 72, berarti 25/72. Berarti jawabnya D. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Peluang terciptanya sebuah gol dari suatu tendangan penalti adalah 0,7. Jika Ronaldo melakukan tendangan penalti sebanyak 3 kali, maka peluang terciptanya paling sedikit 1 gol. Kalau dikatakan paling sedikit 1 gol, berarti itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Berarti itu adalah, kita pakai rumus yang ini tadi, berarti gini aja. Kita cari aja peluangnya tidak terjadi gol. Berarti X sama dengan 0. Berarti kombinasi 0 dari 3, 0,7 pangkat 0 kali 0,3 pangkat 3. Ya. Nah, jadi kita peroleh 3 faktorial per 0 faktorial kali 3 faktorial sama dengan kali 1 kali 0,027. Oke, berarti 0,027 ya. Nah, terus berarti yang lebih besar dari 1 itu berarti sama dengan 1. Berarti itu paling sedikit adalah 1. Berarti 1 kurang PX sama dengan 0. Berarti sama dengan 1 kurang 0,027 sama dengan 0,973. Berarti jawabnya adalah A. Oke. Kemudian kita lihat lagi sistem persamaan Y sama dengan X tambah C per Y kurang sama dengan X kuadrat tambah 3C mempunyai penyelesaian tunggal. Maka nilai X tambah Y sama dengan berapa? Berarti harus kita tahu berapa X berapa Y. Nah, kalau dikatakan dia memiliki penyelesaian tunggal, maka yang pertama harus kita buat, kalau ini adalah Y1, ini Y2, maka harus Y1 sama dengan Y2. Lalu kita cari dari persamaan kuadrat yang terbentuk, D sama dengan 0. D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi B-nya di sini sesudah kita sama dengan tadi, pindahkan ke kiri, 2. A-nya 1, C-nya min C. Berarti 4 kurang 4 kali 1 kali min C sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan min 1.
Kalau C-nya min 1, kita tinggal masukkan aja kemarin, berarti X kuadrat tambah 2X kurang C, itu berarti karena C-nya min 1, jadi tambah 1. Ya. Berarti X tambah 1 kuadrat sama dengan 0, X-nya sama dengan min 1. Kalau X-nya sama dengan min 1, C-nya kan tadi sama dengan min 1. Jadi min 1 tambah min 1, min 2. Jadi X tambah Y sama dengan min 1 tambah min 2 sama dengan min 3. Berarti jawabnya A. Terus kita lihat lagi. Pada umumnya sungai akan meluap pada musim hujan dan menyusut pada musim kemarau. Tinggi air sungai pada cuaca normal adalah 400 cm dan perubahan tinggi air sungai akibat perubahan cuaca menyimpang paling banyak 50 cm. Misalkan tinggi air sungai akibat perubahan itu adalah T, model yang sesuai. Jadi pengertiannya ini adalah bahwa maksimum itu adalah 400 tambah 50 dan minimum berarti adalah 400 kurang 50, 350. Artinya apa? Artinya T kurang 400 itu kecil sama dengan 50. Jadi bisa kita buat seperti itu. Jawabnya C. Oke. Kemudian kita lihat return adalah keuntungan dari investasi. Sebagai contoh, jika investasi berupa tabungan di bank, return adalah bunga bank. Jika investasi berupa kepemilikan saham, maka pada suatu perusahaan return dapat berupa kenaikan harga saham maupun hasil bagi keuntungan perusahaan. Jika return yang diperoleh diinvestasikan kembali, berlaku hubungan 1 tambah R sama dengan 1 tambah R pangkat T. Dengan R itu adalah return selama waktu T dan R adalah tingkat return per unit waktu. Ayah berinvestasi pada suatu perusahaan sebanyak 10.000 rupiah, 10 juta rupiah dengan return 15% per tahun. Saat pembagian keuntungan setiap tahun, Ayah menginvestasikan kembali keuntungan tersebut di tahun KT. Investasi Ayah di perusahaan tersebut berubah menjadi 15.200.000, ya, itu pembulatan ya. Diketahui 1,52 sama dengan 0,18 dan logaritma 1,15 0,16. Nilai T sama dengan berapa? Jadi rumusnya tadi kan ada, yaitu 1 tambah R sama dengan 1 tambah R pangkat T. Kalau kita logaritma kiri kanan, maka kita dapat logaritma 1 tambah R sama dengan logaritma 1 tambah R pangkat T. Sehingga T sesuai dengan aturan ini bisa kita buat menjadi T logaritma 1 tambah R. Sehingga T-nya sama dengan logaritma 1 tambah R per logaritma 1 tambah R ini. Jadi 1 tambah 0,52 per 1 tambah 0,15. Sehingga kita dapatkan logaritma 1,52 per logaritma 1,15. Logaritma 1,52 tadi 0,18, logaritma 1,15 sama dengan 0,06. Kalau dibagi berarti jawabnya adalah 3. Berarti jawabnya B. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi Fahlevi berencana untuk menabung di koperasi yang keuntungannya dihitung setiap semester. Apabila jumlah tabungannya menjadi 2 kali lipat dalam 5 tahun, maka besar tingkat suku bunga majemuknya per tahun adalah. Jadi kita cari dulu yang per 5 tahun itu tadi, yang katanya menjadi 2 kali lipat. Berarti rumusnya kita tahu Mn sama dengan M0 kali 1 tambah P pangkat N. Jadi di sini Mn menjadi 2M0. Hingga kita dapat kalau dibagi-bagi M0, 2 sama dengan 1 tambah P pangkat 10. Nah, kalau pangkat 2, ya, pangkat 1/10 kiri kanan. Sehingga kita dapat P-nya sama dengan akar pangkat 10 dari 2 kurang 1. Karena katanya di situ, maka besar tabungan majemuknya per tahun. Karena yang kita cari tadi adalah per semester, maka ya 1 tahun itu ya 2 semester.
Berarti jawabnya adalah A. Oke. Nah, kemudian diketahui X kurang 1 salah satu faktor dari persamaan suku banyak. X pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang 5X tambah B sama dengan 0. Salah satu faktor lainnya adalah, jadi kalau X kurang 1 adalah faktor dari persamaan ini, berarti kalau X sama dengan 1 kita masukkan kemari, hasilnya sama dengan 0. Jadi langkah pertama itu adalah masukkan X sama dengan 1 ke persamaan ini, sehingga kita dapat B-nya sama dengan 6. Kalau B-nya sama dengan 6, berarti persamaan itu adalah X pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Kalau mau kita cari yang lain, berarti ya kita pakai aja aturan Horner seperti ini ya. X sama dengan 1 kita dapat dari sini. Koefisien-koefisiennya 1, min 2, min 5, 6. Kita ambil dari sini. Kemudian ini langsung ke sini 1 kali 1 1, min 2 tambah 1 min 1. Min 1 kali 1 sama dengan min 1, min 5 tambah min 1 minus 6. Minus 6 kali 1 sama dengan minus 6, 6 tambah minus 6 sama dengan 0. Oke, jadi begitu dia. Jadi sekarang ini menjadi koefisien persamaan yang pangkatnya 1 lebih rendah dari persamaan semula. Sehingga yang ini bisa kita ubah menjadi yang ini X kurang 3 kali X tambah 2. Ya, dari sini tadi. Jadi ada kemungkinannya X kurang 3 atau X tambah 2. Kita carilah yang ada. Yang ada itu ternyata adalah A. Kemudian kita lihat lagi suku banyak PX sama dengan 2X pangkat 3 tambah AX kuadrat kurang BX tambah 3 dibagi oleh X kuadrat kurang 4 bersisa X tambah 23. Nilai minus 4A kurang B. Berarti kita harus tahu berapa A berapa B. Katanya dia kalau dibagi ini bersisa ini. Berarti ini bisa faktorkan aja dulu. Kalau difaktorkan menjadi X kurang 2 dan X tambah 2. Dari sini X-nya 2, dari sini X-nya sama dengan minus 2. Berarti P2. Masukkan kemari, sehingga kita dapat 4A kurang 2B sama dengan 6. Kalau di sini X sama dengan min 2, masukkan kemari, maka kita dapat 4A tambah 2B sama dengan 34. Nah, kalau kedua persamaan ini dieliminasi, berarti kita tambahkan. Berarti kita dapat adalah 8A sama dengan 40, berarti A-nya 5. A-nya 5 berarti masukkan ke salah satu persamaan ini, berarti B-nya 7. Berarti minus 4A kurang B sama dengan minus 20 kurang 7, minus 27. Nah, begitu dia ya. Kemudian kita lihat lagi, suatu negara memiliki jumlah penduduk 50 juta jiwa. Menurut estimasi, perkiraan jumlah penduduk akan mengalami peningkatan 2 kali lipat setiap 20 tahun. Jika laju pertumbuhan penduduk tetap dan PT menyatakan jumlah penduduk setelah T tahun, maka rumus PT yang tepat adalah. Nah, jadi itu sudah jelas yang ditanyakan akan per tahun. Berarti PT sama dengan 50 kali 2 pangkat seper 20 karena kenaikan pangkat. Jumlah penduduknya itu tadi per 20 tahun. Jadi jawabnya D. Oke, kemudian kita lihat lagi nilai dari limit X sin 3 per X, X mendekati tak hingga adalah. Jadi pertama kita ganti dulu T sama dengan seper X. Kalau X-nya mendekati tak hingga, maka T-nya mendekati 0, kan gitu ya. Enggak, yang ini berubah menjadi limit seperti sin 3T per dengan T mendekati 0. Nah, kalau muncul sinus dicoret aja, sehingga dapat hasilnya 3. Oke. Kemudian kita lihat lagi, jika fx sama dengan cos kuadrat sin x kuadrat, maka turunan pertama dari fx adalah f aksen. Nah, jadi kita turunkan aja ini. Kita menggunakan metode komposisi fungsi. Jadi turunan dari cos kuadrat sin x kuadrat sama dengan 2 cos sin x kuadrat kurang sin x kuadrat cos x kuadrat
kali 2x. Kita sederhanakan sehingga kita dapat minus 2x sin 2 sin x kuadrat cos x kuadrat. Jadi jawabnya E. Kemudian kita lihat lagi nilai dari sin 8x tambah sin 4x per 2x kali cos 12x tambah cos 8x adalah. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita masukkan kan ini kan 0 per 0, di atas 0 di bawah 0. Supaya enggak 0 per 0, kita olah. Nah, kalau cara mudahnya itu kalau muncul sinus dicoret aja. Ya. Jadi kalau kita masukkan kan 12 kali 0 kosinus 0 1, kosinus 0 lagi di sini 1 berarti 2 ya. Berarti 8x tambah 4x tambah dibagi 4x sama dengan 3. Berarti jawabnya adalah E. Terus kita lihat hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa dari hewan tertentu dalam suatu habitat dinyatakan sebagai berikut. Jumlah Y dari mangsa yang dikonsumsi oleh seekor pemangsa dalam satu periode waktu tertentu merupakan fungsi dari kerapatan mangsa X yang bisa dinyatakan oleh Y sama dengan 20X per 0,5X kurang 1. Perkiraan jumlah mangsa yang dikonsumsi oleh seekor pemangsa jika kerapatan massa meningkat tanpa batas, jadi berarti X mendekati tak hingga. Jadi caranya ini mudah, saya udah pernah bahas. Kalau dia mendekati tak hingga, ya cukup lihat koefisien pangkat tertinggi, berarti 20 per 0,5 sama dengan 40, berarti jawabnya C. Kemudian kita lihat lagi fungsi fx sama dengan 3 sin x tambah 3 cos x yang memenuhi pada 0 sampai 2pi mencapai maksimum untuk x sama dengan berapa? Nah, jadi yang pertama kita rubah dulu ini menjadi k cos. Dengan catatan k itu adalah akar a kuadrat tambah b kuadrat. Jadi 9 tambah 9 sama dengan 3 akar 2. Ya, ini 18. 9 kali 2, 3 akar 2. Tangen alfa berarti sama dengan 3 per 3. Berarti sama dengan 1. Berarti alfanya 45. Nah, maka fx sama dengan 3 akar 2 cos x kurang 45. Kalau ini maksimumnya sama dengan 30 akar 5. Ya. Kemudian yang ini x kurang 45 sama dengan 0 tambah k kali 360. Nah, kalau pindah ke kanan menjadi X sama dengan 45 tambah K kali 360. Kalau K-nya 0, maka X-nya sama dengan 45. 45 itu sama dengan pi per 4. Berarti jawabnya B. Nah, kemudian suatu mesin diprogram untuk menggerakkan sebuah alat penggores sedemikian hingga posisi alat tersebut dinyatakan dengan X sama dengan 3 cos 4T dan Y sama dengan 2 cos 3T. Posisi dalam satuan cm dan waktu T dalam satuan detik. Kecepatan gerak alat penggores pada saat T dinyatakan oleh V sama dengan akar DY dt kuadrat tambah DY dt kuadrat dalam satuan cm. Besar kecepatan gerak alat tersebut adalah pada saat T sama dengan pi per 2 adalah. Jadi kalau kecepatan itu adalah tentunya kita sudah tahu rumusnya adalah dy per dx. Sehingga kita dapatkan jawabnya itu adalah C. Oke. Luas daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8 dan Y sama dengan X kurang 2 dan sumbu X dapat dinyatakan dengan apa? Nah, kita gambarkan dulu dari 2 sampai 5. Jadi, dari 2 sampai 5 itu adalah dari 2 sampai 4 tambah 4 sampai 5. Sehingga kita peroleh yang ini kalau kita gambarkan integralnya adalah integral 2 sampai 4
kali X kurang 2 dx tambah integral 4 sampai 5 X kurang 2 kurang X kuadrat kurang 6X tambah 8. Nah ini. Nah berarti kita dapatkan jawabnya adalah B. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ternyata kita sudah sampai ke penghujung acara. Soal-soal yang begitu hebat kita bisa selesaikan dalam sekitar 45 menit. Untuk pertemuan kita kali ini, saya mau mengajak Anda, bagi Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Dan bagi yang sudah, saya tunggu. Untuk kita bersama-sama sampai Anda lulus CPNS dan P3K. Sampai jumpa.